tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Dan mulia, damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Ini doa kami Tuhan. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab kita ketahui bahwasannya Allah bertata di atas pujian dan penyembahan kita. Biarlah hidup kita hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang ke tempat ini untuk boleh bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan melayani Engkau Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami akan menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Buka hati dan jiwa kami, pikiran kami, terutama yaitu hati kami Tuhan, untuk boleh menyembah Engkau di dalam kekudusan, yaitu di dalam roh-Mu yang kudus Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, kami yakin Kau hadir di sini, yakin Kau hadir di sini,
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, pelepasan terjadi di sini. Haleluya, oh, haleluya. Kemenangan terjadi di sini, pelepasan terjadi di sini, kebebasan terjadi di sini. Oh, Engkau Allah yang layak disembah. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kemenangan terjadi di sini Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Sukacita-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Sebentar Tuhan kami akan memuji memuliakan Engkau Tuhan Allah kami Tuhan. Biarlah hati dan jiwa kami, roh kami menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang siap memuji bersama Tuhan. Mari kita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara mempunyai sukacita. Haleluya. Kita bersukacita sebab Dia adalah gunung batu di dalam hidup kita. Haleluya. Berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
Tuhan Allah yang benar di dalam hidup kami. Engkau Tuhan Allah yang benar di dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami menerima kemenangan. Kami telah menerima kemerdekaan. Kami telah menerima kelepasan yang daripadamu Tuhan. Kami bersyukur buat bangsa Indonesia yang kami kasihi di dalam Tuhan. Kami telah merdeka Tuhan, 75 tahun. Bangsa kami Tuhan telah dibebaskan dari belenggu penjajahan yang ada dalam dunia ini. Kami sangat bersyukur Allah memberikan sukacita bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami umat-Mu ingin merendahkan diri kami, bersujud kepadamu Tuhan, dan mau berdoa buat bangsa kami. Haleluya.
Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami. Kembalikan bangsa kami, supaya kami mengenal Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami. Oh, haleluya. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan Bapa, inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, pulihkan, Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Ini seruan kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan, pulihkan kota kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh melihat kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan yaitu Tuhan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Biarlah berkat-Mu Tuhan mengalir bagi bangsa kami. Berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin kami juga Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu sementara yang akan mengutarakan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan pengurapan Allah Engkau nyatakan dalam hidup hamba-Mu. Berkati Tuhan kami yang mendengarkan isi hati-Mu, dimanapun kami berada Tuhan, baik yang ibadah online Tuhan, baik di rumah Tuhan, baik dimanapun kami berada, yang mendengarkan yaitu Tuhan sabda-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu dapat kami pelajari, dapat kami renungkan, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami kena percaya Engkau urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati dan jiwa kami, pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada hari ini kita bertemu di dalam ibadah, dan saya percaya setiap umatnya pada hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat, penuh damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Saudara-saudara, besok tanggal 17 Agustus
kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. 75 tahun kita merdeka. Kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, sehingga bangsa negara Republik Indonesia ini merdeka. Tuhan tolong kita semua. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Saya memberikan tema, hiduplah sebagai orang merdeka. Haleluya. Kita akan membaca bersama-sama 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Haleluya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Saudara-saudara, sejarah yang telah kita jalani, bangsa Indonesia telah melewati ratusan tahun kita dijajah oleh bangsa lain. Pernah kita dijajah oleh Portugis, pernah kita dijajah oleh bangsa Belanda, pernah kita dijajah oleh bangsa Jepang. Bukan waktu yang pendek, ratusan tahun saudara-saudara hidup di dalam masa penjajahan. Hasil bumi yang berlimpah-limpah semua diangkut ke negara yang menjajah. Dan bangsa Indonesia mengalami tekanan yang luar biasa semasa penjajahan itu. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Tuhan menolong pahlawan-pahlawan berjuang di seluruh tanah air ini. Pahlawan-pahlawan berjuang dengan meneteskan keringat bahkan darah, korban nyawa, korban. Dan akhirnya 17 Agustus 1945 kita sebagai bangsa yang merdeka. 75 tahun kita memperingati. Ucapkanlah syukur karena kita hidup di alam kemerdekaan. Saudara-saudara, hari-hari ini kita telah merdeka dari penjajahan bangsa lain. Dan kita bisa berkarya sebagai anak bangsa. Kita bisa melakukan aktivitas dengan indah, dengan baik, bekerja tanpa intimidasi, tanpa tekanan dari bangsa-bangsa yang menjajah kita, karena kita telah merdeka. Saudara-saudara, ini anugerah Tuhan yang bisa kita nikmati. Tetapi kita harus ingat, secara rohani masih ada banyak orang-orang Kristen yang hidup di dalam penjajahan dosa. Ini yang akan kita pelajari. Oleh sebab itu dalam suratan Petrus dikatakan, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Kita harus benar-benar merdeka. Kita harus benar-benar hidup sebagai orang yang merdeka, bukan dalam keadaan kita dijajah. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan, siapakah yang memerdekakan kita? Siapa yang memerdekakan saya? Siapa yang memerdekakan saudara-saudara? Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus yang memerdekakan saudara dan saya
dari penjajahan dosa, dari kungkungan, dari belenggu dan ikatan-ikatan. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa. Kiranya setiap umat Tuhan mengalami kemerdekaan ini. Setiap umat Tuhan hidup merdeka dari tindisan dosa, dari penjajahan iblis, dari ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari segala dosa. Yesus itu pelepas dosa. Kita harus merdeka, Bapak Ibu Saudara. Umat Tuhan harus betul-betul mengalaminya. Nah, kita akan belajar, kita akan membaca dalam kitab surat Galatia, pasal yang kelima, ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya saya dan saudara-saudara betul-betul sungguh-sungguh merdeka. Sebab ternyata masih ada banyak orang Kristen yang gak merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, saudara-saudara. Sungguh-sungguh merdeka. Oleh sebab itu kita akan belajar ayat ini dengan seksama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, berdiri teguh. Saudara-saudara, dalam surat Korintus saya bahas pada hari ini. Kita akan lihat 1 Korintus pasal yang ke-15. Karena itu berdirilah teguh. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Syukur, mari kita panjatkan, kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita kemenangan. Mari kita katakan sama-sama, Yesus Kristus memberikan saya kemenangan. Amin. Yesus Kristus memberikan saudara kemenangan. Tadi dalam Yohanes pasal yang ke-8, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudara, merdeka ini luar biasa. Syukur, kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Kita hidup di alam kemerdekaan, tetapi juga hidup kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, jangan mau dijajah oleh dosa, jangan mau dijajah oleh hawa nafsu. Saudara telah dimerdekakan. Dan ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdiri teguh, jangan goyah. Di tengah-tengah keadaan apapun, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Goncangan-goncangan boleh datang, tetap teguh. Badai boleh datang, tetap teguh. Enggak goyah, enggak lemah.
lemah, kokoh, kuat. Saudara-saudara, ini yang ditulis dalam kitab Korintus. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang berat, yang sulit yang kita hadapi, saudara-saudara, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh muka bumi, semua orang mengalami masa-masa yang sulit ini. Saya percaya, saya yakin Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan kita kemampuan sehingga kita tetap berdiri teguh, gak goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Pak, saya di rumah, gereja masih online. Apa bisa saya giat dalam pekerjaan Tuhan? Ya, saudara di rumah masih bisa melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara bisa mendoakan. Doakan kami. Doakan kami. Bahkan tim pastori yang ada di GTI Bukit Zaitun Batam, doakan dengan sungguh-sungguh. Ini pelayanan. Beberapa banyak saudara-saudara juga ikut ambil bagian. Saudara memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan Tuhan akan memberkati saudara kembali dengan segala berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Ini pun termasuk kita melayani Tuhan. Dalam kitab Amsal, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara-saudara, apalagi yang kita bisa lakukan? Saudara bisa mendoakan orang lain. Saudara bisa menginjili orang lain. Saudara bisa memberitakan kabar baik di tengah-tengah masa sulit ini. Saudara bisa memberitakan tentang Yesus Kristus yang menolong. Saudara bisa menceritakan tentang kasih setia Tuhan, tentang damai sejahtera Tuhan, tentang sukacita Tuhan. Saudara bisa bagikan itu. Saudara bisa menolong orang, ini juga melayani Tuhan. Saudara bisa memberikan belas kasihan Tuhan yang begitu tercurah dalam hati saudara. Ini juga menyenangkan Tuhan. Ini juga melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan itu bukan hanya berdiri di mimbar seperti hari ini, tapi dimanapun saudara berada, saudara bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan giat, dengan segenap hati, saudara-saudara. Dan dalam surat Korintus dikatakan, apapun yang kita kerjakan ini, gak ada satupun yang sia-sia. Tuhan catat, Tuhan perhitungkan semua. Tetesan keringat kita, tetesan air mata kita. Ketika saudara berdoa dengan tulus untuk pekerjaan Tuhan dan mendoakan jiwa-jiwa, ketika saudara memberikan persembahan dan saudara membantu pekerjaan Tuhan, gak akan ada yang sia-sia. Semua ada di dalam catatannya Tuhan. Dan Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan berikan berkat-Nya kembali kepada setiap umat-Nya. Apapun yang saya dan saudara lakukan, mengikut menyertai kita. Saudara-saudara, jeripayamu gak akan sia-sia. Pengorbananmu gak akan sia-sia. Oleh sebab itu, mari saya dan saudara-saudara tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Ingat, tidak goyah. Ingat, saudara-saudara, tetap berdiri teguh. Di dalam alam kemerdekaan ini jangan goyah. Berdiri teguh, kokoh, giat dalam pekerjaan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Terus kemudian di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama tadi dikatakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Setelah kita sudah dimerdekakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebab Yesus sudah memerdekakan kita. Saya dan saudara merdeka. Jangan mau lagi diperhamba. Jangan mau lagi diperhamba. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara diperhamba oleh apa. Yang pertama, banyak orang-orang Kristen yang diperhambakan oleh dosa. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara-saudara, manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan jangan mau lagi kita memperhambakan diri kepada dosa. Rupa-rupanya ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia balik lagi, dia kembali lagi diperhamba oleh dosa. Saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan sekali merdeka, tetap merdeka. Yesus sudah memerdekakan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, diperhamba oleh apa? Oleh dosa. Dosa itu memperhambakan seseorang. Dosa itu mengikat seseorang. Inilah yang disebut dengan hukum dosa. Mengikat, memperhamba. Kita mengenal semua tentang hukum gravitasi bumi. Setiap benda yang dijatuhkan dari atas, yang dilempar ke atas, dia akan selalu turun ke bawah. Seperti benda ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dilemparkan ke atas, dia jatuh ke bawah. Dimanapun ini terjadi, di belahan manapun di atas muka bumi, selama benda ini dilempar ke atas, dia jatuh ke bawah. Hukum dosa. Manusia lama, ketika ada tawaran dosa, ada tarikan dosa, ada kesempatan buat dosa, dia akan kembali berbuat dosa. Ini manusia lama. Tetapi kalau Yesus memerdekakan kita, saudara tidak akan kembali dan tidak akan mau kembali lagi dijajah, diikat dan dibelenggu oleh dosa. Haleluya. Saudara-saudara, kalau orang terikat oleh percabulan perzinahan yang ada dalam pikirannya penuh dengan dosa percabulan perzinahan, awalnya nggak terang-terangan, tapi lama-lama ini menjadi kegiatan rutinitas. Apa akibatnya? Dia terus berzina, rumah tangganya jadi kacau, hidupnya jadi rusak, hartanya jadi habis, anak-anak jadi korban karena perzinahan. Ini ikatan Bapak Ibu Saudara-saudara. Siapa bisa lepas? Gak bisa, kecuali Yesus melepaskan. Ada orang yang terikat oleh narkoba, susah untuk lepas, gak bisa untuk lepas. Tapi ada kabar baik buat saudara-saudara. Jikalau anak itu memerdekakan engkau, maka kamu pun benar-benar merdeka. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak orang terikat oleh narkoba, oleh minuman keras, oleh dosa-dosa. Memang susah untuk lepas dengan kekuatan sendiri.
Tapi ketika Yesus sungguh-sungguh melepaskan, ada banyak kesaksian. Orang-orang ini, saudara-saudara kita ini, betul-betul merdeka. Ada orang yang terikat oleh kebencian umat Tuhan. Dia begitu benci kepada yang lain. Wah, gak bisa ngampuni. Siapa bisa melepaskan? Gak ada. Kecuali jikalau Yesus itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Coba lihat orang benci Bapak Ibu Saudara dengan seseorang. Lihat wajahnya aja udah gak senang. Jumpa aja gak bisa. Saudara-saudara. Ataupun dipaksakan dengan senyum yang palsu. Hatinya begitu dongkol dan marah. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mendengar satu cerita. Ada seseorang sebelum meninggal, dia pesan kepada kawannya, kepada keluarganya. Dia katakan begini, ini orang Kristen, ini pelayan Tuhan. Sebelum dia meninggal dia pesan begini, kalau orang itu datang dan lihat mayat saya, jangan boleh. Wih, kebencian itu begitu luar biasa. Marahnya, dendamnya begitu luar biasa. Padahal hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi ada kabar baik. Yesus mau memerdekakan saudara. Hiduplah di dalam kemerdekaan itu. Haleluya. Saudara-saudara, hamba dosa. Yang kedua, hamba Mamon. Mari kita baca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon ini adalah hamba yang baik. Tetapi kalau dia sudah menjadi tuan, maka dia memerintah sebagai tuan yang bengis, tuan yang kejam. Banyak orang diperhamba oleh Mamon. Mamon jadi tuannya. Maka yang terjadi adalah tuan Mamon ini memperbudak dia. Segala-galanya dikorbankan untuk tuan Mamon. Pokok yang penting harta, yang penting kekayaan, kesucian dikorbankan. Hidup dalam kebenaran kekudusan ditinggalkan. Bahkan dia gak segan-segan, saudara-saudara, untuk berbuat jahat kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada sahabatnya, oleh sebab Mamon, oleh sebab harta, oleh sebab kekayaan. Jadi Mamon menjadi tuannya. Mamon memperhamba, memperbudak. Alkitab berkata gak bisa seseorang berbakti kepada dua tuan. Gak bisa. Kepada Tuhan dan kepada Mamon. Umat Tuhan, mari bersama-sama. Kita hanya satu. Kita mau berbakti kepada Tuhan saja, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang mau katakan amin. Tuhan kita Tuhan Yesus, bukan Mamon. Pikiran tentang keuangan yang mencengkeram dan membelenggu, Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah. Saudara-saudara, pekerjaan Tuhan apa enggak butuh uang? Perlu. Tapi ada berapa banyak orang yang karena uang, saudara-saudara, mengorbankan yang lain-lain. Sampai dia tipu sana, tipu sini dan sebagainya. Itu juga enggak betul. Meskipun sekalipun namanya hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan yang menjadi Tuhan kita semua, bukan mamon. Tidak bisa orang mengabdi kepada dua Tuhan. Sekarang yang ketiga, menjadi hamba, jangan menjadi hamba kepada kebinasaan. Hamba kebinasaan. Ini ayat luar biasa. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Inilah hamba-hamba kebinasaan, Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Sebab ayat yang ke-17 dikatakan, guru-guru palsu itu seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Ini guru-guru palsu. Ini hamba-hamba kebinasaan. Mari bertobatlah. Yang mengajarkan, sepertinya mengajarkan firman Allah, menjadi guru-guru tetapi palsu. Dan ayat yang ke-18 mereka mengucapkan kata-kata yang congkak. Guru-guru palsu ini begitu congkak, sombong. Kata-katanya sombong. Mari hamba-hamba Tuhan rendahkan diri, saudara, bukan menjadi hamba-hamba kebinasaan, tapi kita adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya congkak, Bapak Ibu Saudara, mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Guru-guru palsu ini congkak, menggunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang. Berapa banyak kejatuhan ini umat Tuhan atas orang yang namanya guru-guru, pengajar-pengajar. Di dalam gereja kita mendengar berita-berita itu. Oleh sebab itu umat Tuhan berdoa, doakan hamba-hamba Tuhan supaya menjadi hamba Tuhan yang tulus, yang murni, bukan menjadi hamba-hamba kebinasaan. Sebab ini dikatakan oleh firman Allah, menjadi orang-orang yang menuruti hawa nafsu cabul, memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Cabul. Saudara-saudara, ada banyak kejatuhan pada akhir zaman ini. Tapi Tuhan tolonglah hamba-hamba Tuhan dimanapun saudara dengar berita ini. Hiduplah dalam kesucian, kekudusan. Jadilah guru-guru yang benar, bukan guru-guru palsu. Jadilah hamba kebenaran, bukan menjadi hamba kebinasaan. Ayat yang ke-20 tadi. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya kepada mereka lebih buruk daripada yang semula. Keadaannya lebih buruk. Guru-guru palsu, hamba-hamba kebinasaan ada, dikatakan oleh firman Allah. Jadilah hamba kebenaran, bukan hamba kebinasaan. Saudara-saudara, cara untuk mengalami kemerdekaan, poin terakhir,
Yang pertama, ambil keputusan. Guru-guru palsu, orang-orang yang terikat oleh dosa menjadi hamba dosa, atau terikat oleh mamon menjadi hamba mamon. Caranya adalah ambillah keputusan. Lukas 12 ayat 57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Keputusan yang benar itu bukan orang lain, tapi saya. Saya memutuskan untuk hidup benar. Saya memutuskan untuk tidak melakukan hal-hal yang najis. Saya memutuskan untuk hidup dalam kekudusan Tuhan. Saya, bukan orang lain yang mengambil keputusan. Ambillah keputusan, jangan besok, mulai hari ini. Yang kedua, percayalah kepada firman Allah. Firman yang mana, Pak? Jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8:36. Percayalah. Iblis bilang, mana mungkin kamu bisa lepas dari dosa. Mana mungkin. Orang lain juga semua begitu. Kita kan masih hidup dalam dunia. Itu kata-kata yang jahat dari iblis. Jikalau Yesus memerdekakan saudara, benar-benar saudara merdeka. Percayalah firman Allah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Yang ketiga, pikul salib dan menyangkal diri. Oh, ini penting banget Bapak Ibu. Mari kita membaca Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Semua orang yang mau mengiring Yesus, mengikut Yesus, gak ada perkecualian. Gak ada perkecualian. Apa yang harus dilakukan? Menyangkal diri, pikul salib tiap hari. Bukan hari Senin saja atau hari Minggu saja, tiap hari. Setiap hari menyangkal diri, pikul salib, saudara-saudara. Ada banyak orang berkata salib kan sudah dipikul sama Tuhan Yesus, jadi sekarang kita gak pikul salib lagi, gak perlu menyangkal diri lagi. Salah. Kita lihat lambang dari tiap-tiap gereja, kita sudah tahu salib. Perhatikan, gereja itu bukan begini, set, tarik garis 2 dolar, bukan. Salib. Pikul salib, menyangkal diri tiap hari Bapak Ibu. Kita akan membaca sekali lagi ayat itu. Baca lagi sekali. Lukas 9 ayat 23. Baca sekali lagi. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Salib. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Beberapa orang mau membuang salib.
Beberapa hamba Tuhan mau buang salib diganti dengan Injil yang lain. Tidak. Salib. Siapa mau mengikut aku, memikul salib, menyangkal diri tiap hari. Haleluya. Pengajaran tentang salib ini ada kuasa yang besar. Poin yang keempat terakhir Bapak Ibu, taat dan menjadi hamba kebenaran. Roma pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Taati pengajaran yang saudara terima hari ini. Saya juga harus mentaati itu dan menjadi hamba kebenaran, hidup dalam kemerdekaan, tidak dijajah oleh dosa, tidak dijajah oleh mamon, tidak dijajah oleh hamba-hamba kebinasaan menjadi hamba-hamba kebinasaan, tapi hidup dalam kemerdekaan. Yesus memerdekakan kita. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap saudara-saudara. Dan di penghujung ibadah ini kita akan berdoa bagi bangsa ini yang sudah hidup dalam alam kemerdekaan. Saudara juga telah dimerdekakan oleh Yesus. Bangsa ini ditolong oleh Tuhan menjadi bangsa yang merdeka. Kita doakan supaya lawatan Tuhan atas bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri. Haleluya. 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 Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa
Sungguh anugerah Tuhan yang begitu besar. 75 tahun kami hidup dalam alam kemerdekaan di Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, bersama-sama dimanapun kami berada, kami berdoa. Kami mengangkat tangan kami buat Indonesia. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Menjadi bangsa yang merdeka. Menjadi bangsa yang luar biasa. Menjadi bangsa yang maju. Menjadi bangsa yang indah. Dan ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Jiwa-jiwa juga boleh dimenangkan. Dan kami percaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Nya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami semua yang sudah dengar firman Allah, kiranya kami hidup juga sebagai orang-orang yang merdeka, karena Yesus sudah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Di penghujung ibadah ini, hamba-Mu mohon berkat-Mu dicurahkan atas semua umat-Mu dimanapun berada. Terimalah berkat-Nya Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan pujian ini, kiranya Tuhan memberkati. Setiap umatnya. Puji Tuhan, saudara-saudara, hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Yesus sudah memerdekakan kita, maka merdekalah saudara dengan sesungguhnya. Kiranya ibadah hari ini betul-betul memberkati saudara semua, dan saya sangat bersyukur setiap umatnya boleh mengalami janji Tuhan, mengalami firman Tuhan, mentaati firman Allah, dan hidupnya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga atas support, atas dukungan, atas persembahan saudara-saudara untuk pelayanan kami di Kota Batam. Tuhan memberkati. Shalom. Working in this place,
I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you. Oh, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I know. You're the waymaker. That is who you are. Yes, it is. Oh, that is who you